Karena corona ini, COVID-19 ini merubah tatanan kehidupan manusia, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik berubah. Saya merasakan dampaknya itu sosial kepada kemasyarakatan. Terjadi perbedaan pendapat bukan hanya masyarakat kecil, dari tokoh masyarakat sampai ustaz, itu Pak ya, sampai ustaz itu ada yang percaya sama corona, ada yang tidak percaya. Terjadi perbedaan pendapat yang sangat luar biasa itu. Betul ya? Terjadi. Aduh, saya khawatir ini umat Islam jangan sampai pecah gara-gara ini. Sehingga saya banyak person yang namanya WA saya nggak baca lagi. Takut saya tadi komentar terjadi bukan menambah kemaslahatan, tapi memperkeruh keadaan. Banyak itu orang yang memperkeruh keadaan ketika kondisi seperti itu. Itu yang saya jaga, saudara-saudara sekalian. Bayangkan saudara, saudara tahu tuyul? Bagaimana tahu tuyul? Tahu ya? Genderuwo tahu? Iblis alias jin. Ya. Ini coba saudara sekalian. Tuyul apa tuyul? Apa? Nanti. Tuyul duit. Tanggulang duit. Jenis iblis ya. Saudara, jin atau iblis kita diperintahkan oleh agama harus percaya. Itu di Quran ya. Kalau salah kalau jin. Jin iblis bagi kita orang beriman hanya mempercayai. Adapun bentuknya divisualkan boleh tidak? Sama dengan Rasulullah SAW, tidak boleh divisualkan tampaknya itu. Saya pernah jelaskan di sini, ini katakan jin. Jin itu kalau pakai bahasa Arab yang Hausa itu asal katanya jannah. Jannah apa benar? Jannah apa dia? Jannah. Surga. Jannah surga. Anda tanya ente percaya nggak di surga? Yakin? Bahkan kain yakin, bahkan akun. Sekarang saya tanya, boleh nggak jin itu divisualkan? Palanya botak, perutnya gendut, boleh nggak? Artinya, jangan asal katanya surga percaya. Pernah nggak lihat surga? Sama dengan jin Pak. Kita diperintahkan hanya percaya soal tampangnya. Belum pernah kita tahu, dan tidak kita tahu oleh agama. Artinya, kadang-kadang kita orang beriman, tuyul divisualkan kecil tadi. Bahkan tugasnya orang duit. Padahal yang orang duit tuyul apa manusia? Hoi. Hah? Yang nyolong duit. Siapa yang nyolong duit? Manusia apa tuyul? Secara bisa dibuktikan secara ilmiah manusia. Tuyul nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Pertanyaan saya yang kedua, corona kan nggak kelihatan juga tuh. Tuyul nggak kelihatan, jin nggak kelihatan ya. Corona nggak kelihatan kan? Tapi corona itu virus bisa dibuktikan secara ilmiah oleh ahlinya. Betul? Kalau jin bisa nggak dibuktikan secara ilmiah tampangnya itu? Nggak bisa. Jadi orang lebih percaya kepada tuyul tadi. Apa namanya itu? Genderuwo ya. Nama setannya banyak di Indonesia. Kalau di luar kita kenal apa? Apa di luar negeri? Setan apa? Bahasa Inggrisnya apa? Iblis. Hei.
Kalau di Cina namanya apa tuh? Hampir. Hampir. Gos ya. Di Indonesia berapa Pak? Genderuwo, apa lagi? Sistem gesol. Kuntilanak, apa lagi? Udah banyak kan? Banyak kan? Jadi terkadang orang lebih yakin yang tadi itu tuyul kecil yakin, padahal nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Betul tidak? Tadi saya katakan tadi, yang bisa dibuktikan yang nyolong duit bukan tuyul, tapi siapa? Manusia. Manusia. Ya. Terkadang seperti itu sekalian. Nah, terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa itu sekalian. Sehingga protap daripada kesehatan itu tentang corona ini, maka ketika orang mati dideteksi oleh tim medis karena corona, maka yang memandikan, mengkafankan, mensolatkan, memakamkan pihak rumah sakit. Betul? Sudah terjadi lagi gejolak. Nah ini ada Ustaz Effendi Sukarman. Ini bukti nih ada orangnya. Dia cerita sama saya. Kebetulan keluarga beliau sakit. Sakitnya diponis corona ya. Meninggal di rumah sakit. Namanya Satgas COVID-19. Ketika ada orang mati karena corona, protapnya adalah diurus oleh kesehatan. Maka MUI, saya bilang kepada MUI, mengusulkan, tolong kalau Anda yang urus, bagi orang Islam tolong 4 patut supaya dilaksanakan. Apa itu? Memandikan, mengkafankan, mensolatkan sampai memakamkan. Kata dinas kesehatan, oke. Yang namanya COVID-19 baru Pak, memandikannya masih betul, mengkampankannya masih betul. Giliran kakaknya Ustaz Effendi Sukarman, bagus dia lihat Pak, dia ikuti. Betul ya? Ini beliau nih, hadis sahih ya, saksi hidup, menyolatkannya jenazah pakai ruku, pakai sujud. Betul nggak Pak Effendi? Betul ya? Coba kira gimana? Beliau ini ngerti agama. Kakaknya mati di virus corona, ketika disolatkannya beliau intip, betul ya? Itu imamnya pakai ruku, pakai sujud. Akhirnya beliau ketika keluar jenazah, tolong. Wah ini hebat, luar biasa sholatkan. Saya mau sholatkan kembali. Soalnya habis saya. Fakta ya. Ya baik ya. Dia kita pakai segini-gini. Tapi Pak Effendi, ketika beliau menyampaikan ke saya langsung Pak. Sehingga pihak rumah sakit termasuk kakak ipar saya Pak Effendi, karena laporan dari PDI tadi, maka alhamdulillah Pak ada perbaikan. Ya maklum baru ya, kan baru itu. Kadang-kadang rumah sakit saya suka telepon saya, Pak tolong, karena banyak jenazah sebut COVID itu minta dibandingkan, dikabarkan orang Islam, tolong saya diundang narasumber, betul nggak kira-kira membandingkannya, betul nggak mengkafankannya, betul nggak mensolatkannya. Menurut saya Islam itu salah satu rumah sakit besar di Jakarta itu, saya dipanggil untuk mengkompor itu supaya jangan sampai salah. Nah alhamdulillah Pak Effendi dengan beliau ngomong dengan saya, akhirnya divideokan Pak. Ketika dimandikan divideokan, keluarga nonton semua. Ketika dikafankan, keluarga nonton semua. Ketika disolatkan, keluarga nonton semua. Alhamdulillah gara-gara Pak Effendi ini informasi yang baik, ini yang saya mau. Informasinya bagus sampai laksanakan. Bahkan berkembang. Ini corona ini luar biasa sekali. Berkembang karena nggak boleh dibesuk sejak sakit, jangan mati. Sejak sakit kalau dibesuk, maka berkembang opini benar apa enggak? Katanya dipakai praktek. Ada yang berani bongkar jenazah itu, udah dibelek Pak. Ini mohon maaf, Pak Haji ini mohon maaf dengan tua. Bini saya 2 Pak. Bini saya 2, ada 2 apa di sini? Baru saya tahu Pak. Baru tahu ya? Iya.
meninggalnya COVID. Anak saya nelpon, tapi sudah cerai. Tapi kan kalau istri ada bekas istri ya. Anak ada bekasnya nggak? Ya Bapak Bibit ya, ada bekasnya kan? Kayak gini ya. Orang Betawi lucu juga juga ngomong. Tinggal ada di saya pada dia. Udah ganti yang bener kan? Udah juga mendingan. Oke? Masih telepon Pak, lama meninggal. Gimana? Pilkada kena COVID. Lagi-lagi Pak Effendi dan kita semua, informasi yang kita berikan kepada Satgas itu alhamdulillah. Karena ada informasi orang mati yang COVID itu nggak bisa dijenguk, kita nggak mandiin, maka dibelek sininya Pak. Alhamdulillah rumah sakit Kadar panggil saya, Bapak siapa? Saya bilang saya ngaku suaminya Pak, Dalmanta. Pak ini mau dimandikan jenazah, ada kamera. Pak ini jenazah mau dimandikan Pak. Tolong saksikan. Saya panggil anak saya yang dari besi itu. Coba kamu untuk saksikan. Maka anak saya dipakaikan baju apa namanya itu? APD ya. Ikut memandikan agar jangan terjadi fitnah, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Wah, begitu diambil alih oleh negara, maka kewalahan Pak. Rumah sakit yang mati orang itu luar biasa, saudara sekalian. Ya. Bahkan ada kecurigaan lagi. Jangan-jangan orang begitu masuk rumah sakit udah corona begitu kan, ini informasi nih, opini terjadi begitu mati diponis corona kan begitu terjadi. Wah luar biasa sekali. Sehingga kewalahan akhirnya COVID Tapenda memutuskan, oke lah, udah kewalahan Pak, sampai rumah sakit penuh. Maaf saja, mantan istri saya tuh di Kadar itu kalau kita nggak kenal, ruangan nggak ada Pak. Pakai tenda, saking penuhnya itu, luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, akhirnya diputuskan, oke, yang memandikan kami, yang mengamankan kami, yang mendekat kami, tolong bawa kubur di kampung halaman Anda perlu Pak, dan sampai nggak boleh lagi mampir ke masjid, nggak perlu, langsung ke kuburan, dikuburkan di makam kampung sekalian. Kewalahan. Nah, anak saya Pak boleh ya? Tapi ada kopi lumayan ya. Ini belum pada nyarap, ya. Nah, sekalian, maka terjadi itu dan dampaknya ke saya dan keluarga saya. Ketika corona berjalan, tempat saya Pak, mohon maaf, hampir tiap hari pengumuman, hari ini di musola ini, di masjid ini. Karena rumah saya di dekat kuburan itu, dekat kuburan di waktu saya, Allah muang. Tetangga saya meninggal dunia mati. Saya bilang udah, cek kuburan itu jam berapa? Jam 10 Pak, meninggalnya Pak subuh. Tahu-tahu datang lagi petugas kuburan. Pak, mohon maaf nggak bisa, itu zuhur. Memang kenapa? Ketika saya cek hari itu sehari dengan petugas kuburan. Aduh Pak, sehari kadang-kadang 5, kadang-kadang 6. Sampai tukang kopi itu kalau masuk kuburan itu Pak saya itu ada tukang kopi Pak. Ini nah plusnya ini. Tukang kopi meningkat omsetnya itu. Sehingga dari kuburan itu kalau ada televisi pakai beko ya. Di tempat saya kan manual kali Pak. Sampai seperti itu. Nah dampaknya ke saya. Nih Pak nih bapak-bapak masih anak saya mati itu. Ya. Karena saya di tempat saya dikenal tukang mandiin jenazah. Tukang ngecek orang mati atau enggak. Waktu itu Pak, saya putuskan ketika itu untuk ngecek mati jangan ke saya lagi. Saya bilang, kemana? Ke para medis, jangan dokter, maaf, mantri bidan tahu. Kenapa? Saya takut kalau bidan itu kalau dia tahu Pak, mati benar atau enggak. Saya takut kalau saya mengatakan mati atau hidup lagi, kan ramai. Begitu corona. Waktu itu kita belum tahu telepon Satgas COVID-19, belum tahu Pak. Begitu orang satu Mahmud udah nggak bergerak, panggil medis. Dari mulai dokter sampai mantri sampai bidan nggak mau Pak, harus dibawa ke sana Pak. Waduh, akhirnya apa Pak? Ini
Waalaikumsalam. Begitu saya keluar, ada apa ya Pak? Tolong liatin orang tua saya apa udah mati apa belum. Anak istri saya dengar. Terjadi dibuat saya Pak. Kalau saya kontra dengan bapak orang lain, sabar amat. Ama bini bayangin kalau kajian saya. Bisa malam lupa dibagi kan gitu katanya. Ya Pak Bendi, enak gak kalau kita begini? No, setia no. Masuk rumah sakit dua-duanya enak, bertemu berdua ya. Biarpun sakit kena corona ya Pak Bendi ya. Saya ikutan prihatin waktu itu kita beliau masuk, saya doakan alhamdulillah beliau sehat. Ya, karena beliau adalah bagian daripada yayasan ini dan juga ada apa? Saya doakan alhamdulillah. Bu, saya bilang sama istri saya, sudah, sama istri saya Pak, saya doakan Bapak. Ini fardu kifayah. Saya pakai masker, saya jalan Pak. Itu kurang lebih 11-10 meter, saya belum pede Pak. Maju enggak? Maju mundur, belum pede Pak. Sedangkan corona itu pede enggak pede kita imunnya turun. Bahaya buat saya. Saya terus berdoa kepada ya Allah, selamatkan itu berdoa. Begitu kurang lebih ada kurang lebih berapa meter, bak hilang saya. Saya sampai, ini pengalaman bakal terjadi. Ternyata ibunya, suaminya terkapar di sebelahnya sakit. Belum ketahuan nih sakitnya corona apa bengek, nggak tahu dah. Apa ampek nggak tahu, pokoknya nggak jelas ya. Belum jelas, belum ada informasi. Kan belum dibawa ke sakit, belum dibawa ke dokter. Nah ini pengalaman nih Pak Effendi nih, ini kan Ustadz nih, ya. Begitu saya datang, ilmu yang saya dapatkan itu, kamu udah nggak ada Pak, masih anak baru meninggal. Saya takut dari kejadian di bidang itu Pak, tapi bukan saya alhamdulillah, Allah masih pelihara saya itu. Saya pegang, saya bilang sama anaknya, nak, ini ibu kamu jangan umumkan belum mati. Saya jam 12 Pak. Tolong kembali pagi subuh. Saya rapikan ini Pak. Nah, nanti jam 5 pagi atau jam setengah 5 sebelum subuh kau angkat. Kalau berat aku meninggal dunia umumkan di musola. Begitu cara saya. Alhamdulillah, tak lama kemudian nggak ada saya, rame Pak. Ada orang satu mau saya nggak ada. Diputuskan mati Pak, diumumkan di masjid. Assalamualaikum bawa tidak lewat juga telah meninggal anu gitu kan. Belum selesai pengumuman datang Bapak, belum mati. Kedengaran di speaker kata istri saya itu. Belum mati, hubungan ini belum mati. Nggak lama aja mati, kan kacau. Itu yang terjadi selesai. Sudah Pak. Meninggal dikubur. Saya bilang saya bisa adil. Suaminya menggeledah, salaman lagi sama saya. Seminggu kemudian suaminya dibawa ke rumah sakit. Andisa meninggalnya karena COVID. Apa nggak deg-degan saya itu salah? Pegang ini langsung. Terjadi gejolak seperti itu saudara-saudara sekalian di masyarakat. Maka saya menahan diri. Nah, di Ustadz juga ada banyak Ustadz yang nggak percaya. Aduh, saya nggak apa-apa lah kalau pengetahuan ya Pak ya. Apa itu orang ngaji jalan terus? Rupa-rupanya emang dia kerjaan di Ustadz. Kalau nggak ada penghasilan, kalau isi pengajian nggak punya duit Pak. Saya baru tahu belakangan itu. Datang ke saya, menurut ini si mana Ustaz? Saya nggak sebut namanya saudara. Saya cuma nurut dada. Saya bilang Anda yang salah. Oh saya salah. Ada apa tuh Ustaz? Kalau nggak ada undangan tahlilan, nggak ada undangan yasinan, nggak ada undangan pengajian, nganggur. Terus Anda mesti sadar sebagai muridnya kumpulin duit, konon bayar terus gitu ya. Kalau nggak ada, diajak terpaksa Haji Aminuddin Pak di biaya Haji Aminuddin kalau mau ngajar duitnya kagak ada, bener nggak? Tuh lihat takut. Alhamdulillah beliau ikhlas. Ya Pak Aminuddin ya. Nanti kalau ada duitnya lagi, sampai begitu aja Pak. Diajak juga terjadi gejolak. Ini di rumah saya gejolak, diajak ditolak. Corona itu luar biasa.
Kantor yang lain makanan tutup toko, pulsa, mulai kenapa? Dari SD sampai perguruan tinggi, daring, kerja daring, pulsa meningkat. Itu hikmahnya. Tapi yang buat dagang-dagang lain yang kerja di mall tutup, gitu kan? Terjadi ustaz itu mengatakan, ayo jangan berhenti lagi, terus. Dia bisa dia. Allahu Akbar. Allah buktikan di depan saya. Tak lama kemudian beliau sakit. Karena dia gak mau dibilang corona, dibawa kamu halaman. Saya panggil muridnya, saya buktikan ini tolong bantuan dari saya. Anda juga ikut bantu seperti kasihan. Jadi seperti itu Pak. Jadi wajar kalau di masyarakat bawah terjadi perbedaan, terjadinya corona ini sekalian. Lalu dari kalangan atas, dari kalangan intelektual, bahkan ustaz terjadi perbedaan pendapat. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Janji Allah tak akan meleset. Wala takunu kallazina tafarraqu wa khalaqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Manakala kalian tafarraq, berpecah belah tentang perang, cakar-cakaran hanya karena corona. Ulaika lahum adzabun adzim. Maka azabku sangat pedih, sangat besar kalau kita tentang perang. Itu yang saya jaga saudara-saudara sekalian. Jadi makanan ya orang dulu saya bilang nih. Ada nasi uduk kok Pak. Jangan lupa kajian ya, jangan sudut ya. Nah, saya bersyukur di Al-Jabar ini dengan level 3 sekaligus saya bersama DKI ini kita buka kegiatan yang kita hentikan. Seperti pengajian Sabtu dan Ahad besok ada Pak Samsudin ya. Kita buka kembali pengajian yang bulanan dulu, kita buka kembali saudara sekalian ya. Karena sudah level 3, sudah lama belakangan kita ini ya. Tapi terjadi ketika itu, wah terjadi ini semua itu segala macam ya. Saya nggak pikir bodoh amat ngomong apa kayak. Karena yang ngomong orang Islam, kalau bukan Islam aja. Kalau nggak dia yang mati, saya yang mati. Sama muslim terjadi perbedaan seperti itu. Nah, oleh karena itu sudah sekalian, maka sesi pengajian kita pada hari ini sudah sekalian, itulah yang terjadi saudara-saudara ketika terjadi wabah corona. Kita umat Islam terjadi perbedaan pendapat yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa. Saya hanya berdoa saja kepada Allah, persos datanya satu persatu ya. Cuman buat saya kemarin ada 5 jenazah, 3 jenazah ya, yang ketika mati saya dipanggil Pak tolong dia. Nah, akhirnya ketiga, 4, 5 itu punya nomor satgas Pak. Saya telepon satgas mati, data dokternya itu. Oh ini Pak bukan corona. Tetap saja karena corona seperti itu, orang mati bukan karena corona, yang saya pun, aduh luar biasa. Tahlilan juga dihentikan pada sore. Yasin dihentikan juga, tidak biasa ya, tidak biasa. Nah kalau mereka bukan orangnya, tapi si ustadznya, jadi masalah. Lumayan kan? Sehingga dia tidak percaya dengan corona itu. Akhirnya kesimpulan saya adalah orang terkadang lebih percaya kepada tuyul, genderuwo yang kadang-kadang divisualkan bentuknya itu dia yakin, itu dia yakin, padahal itu tidak boleh. Tidak bisa seharusnya dia lebih percaya ketimbang corona yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Tentang pakai masker juga, sebentar lagi ada jawaban saya sampaikan. Karena masker ini kan kemarin itu ada double Pak. Padahal kita secara awam, saya mau tanya, pernapasan ini kalau Anda napas yang kita hirup apa? Oksigen. O2, oksigen. Yang kita keluarkan? Karbon dioksida. Karbon dioksida, CO2. O2 dengan CO2. Pak, bagaimana bisa proses Pak begini? Apalagi double. Nah, saya sampaikan kepada para medis. Tolong yang menyampaikan jangan saya, tim medis. Itulah perbedaan terjadi pakai masker itu Pak. Itu menghambat antara O2 yang masuk dengan yang kita keluarkan CO2 karbon dioksida itu tadi. Ini juga terjadi perbedaan sekalian. Saya sudah sampaikan kepada petugas sudah itu. Coba tolong bahkan pengajian ini sekali-sekali jangan ustaz aja. Panggil dokter
Panggil dokter, saya akan usahakan itu. Dokter untuk menjelaskan tentang kesehatan. Dengan secara awal secara pakai masker sekarang ini ada corona atau tidak ada corona, apalagi pakai naik motor dengan kremisi, dengan suatu pencemaran udara sekarang ini, ya pakai masker aja. Ya, saya beri contoh. Kita kalau mencontoh yang baik Pak, mau ambil sampel yang benar, yang baik. Saya lupa, sudah sampaikan belum di musim ini. Ada dua orang ustadz yang satu pamit sama ustadz yang dua. Ustadz, saya sekarang mau usaha dagang. Dagang kemana? Ke luar negeri. Kata ustadz yang satu lagi, baiklah, saya doakan mudah-mudahan Anda selamat dalam perjalanan dan mudah-mudahan Anda berhasil dalam usaha ini. Berangkat. Belum sampai tujuan sekalian. Dia lihat burung Pak. Burung yang satu matanya buta, artinya pengkor. Tapi badannya gede. Kayak orang, kayak badannya kalau orang nih, kayak misalnya di Soekarno dah, tegak tuh badannya kan. Dokter, berarti punya pengen cingkring, bahaya tuh, hati-hati gitu kan. Orang Betawi kan badannya punya silat. Saudara-saudara, dia lihat itu. Ini burung matanya buta, nggak bisa terbang, kakinya pengkor, badannya gemuk. Cuman langsung dia berpikir, oh iya memang rezeki, jodoh, maut, takdir Allah. Oh ini memang Allah. Cuman dapat dari sebabnya. Yang terjadi pada apa saudara? Saya mau tanya, orang mati itu karena corona apa karena ajal? Lihat Quran, fa iza ja'a ajalhum la ya'tal sanad wa la yastaqdimun. Mati itu karena ajal. Cuman orang berpikir sebabnya apa itu? Kalau bagi Allah iyalah, tahu. Sama dengan ustaz ini tadi saudara. Begitu dia lihat burung matanya buta, gak bisa terbang, kakinya pengkor, badannya gede. Kalau yang masih rezeki. Tapi dia pengen tahu sebabnya. Kenapa dia bisa hidup? Ternyata Allah mentakdirkan Allah. Allah mentakdirkan burung itu bisa besar, ada burung lain. Allah takdirkan yang memberi makan. Oh begitu. Tapi dia pulang Pak. Pulang ketemu lagi dengan ustadz yang tadi itu, yang kedua yang dia lagi. Kata ustadz yang kedua, loh lu udah pulang? Kan merantau ke negeri orang. Jangankan bisnis, jangankan dagang. Sampai pun kau belum, udah pulang. Dia cerita Pak, iya ngapain saya bisnis? Ngapain saya kerja? Kenapa? Itu ada burung matanya buta, kakinya pengkor, gak bisa terbang, hidup. Ngapain gua kerja? Kok bisa begitu? Ini cerita Pak, ucapan gua. Ternyata Allah mentakdirkan kenapa dia bisa besar, dia hidup, padahal matanya buta, gak bisa terbang, kakinya lumpuh. Ada burung lain, gak akan kasih makan. Apa kita tidak bisa terbang? Ini pakai Pak. Ini sampel yang kita pakai. Lu ngambil contoh burung yang matanya buta, yang gak bisa terbang, itu contoh. Burungnya masih makan, itu contoh. Oh, balik lagi sekalian. Jadi begitulah kita mengambil sampel yang benar sekalian. Nah, alhamdulillah dengan level 3 ini aljabar sedikit demi sedikit sudah dibuka. Memang ada aljabar ketika saya berhadapan dengan birokrasi. Ketika aljabar tidak menghentikan sholat Jumat, saya jawab simpel. Saya bilang, saya udah larang. Pertama saja. Yang membubarkan bukan saya, yang harus saya dengan jamaah saja. Anda petugas bubarkan kalau berani, nggak berani juga. Dan kedua, saya bilang, Bapak silakan tutup. Kalau tutup, oke. Tolong operasional masjid sebulan 19 juta, listriknya, karyawannya 19 juta 500.
Bisa nggak? Ayo saya. Berapa tahun tutup aja sudah. Angkat tangan, akhirnya kompromi dengan saya. Ini tolong jaga jarak. Iya deh. Seperti itu terjadi. Jadi saya di rumah, di mana saja terjadi seperti itu. Termasuk di agama. Waktu itu setelah aktif, sama saya jauh, ada corona, tapi itu corona. Negatif tinggi saja, orang yang punya negatif tinggi. Allahu Akbar, hati-hati. Namanya berusaha suudon, ya kan? Nah, seperti itu saja. Tapi alhamdulillah, cuma tidak lama, cuma setahun lebih dikit. Ternyata corona menurun, level 3, kita buka kembali musik ini itu sekalian. Ya. Nah, yang terakhir, pressing saya adalah di bulan Muharram ini, mari kita bermuhasabah, introspeksi diri, mawas diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun kata Allah. Hai orang-orang beriman, tatap ke depan. Sudah apa yang kau perbuat untuk ke depan sekalian. John F. Kennedy, bekas presiden Amerika, ketika rakyatnya mau protes di negara apa kata beliau? Ada hak dan kewajiban. Protes silakan. Sudah sejauh mana kontribusi Anda kepada negara ketimbang kau memprotes? Kata John F. Kennedy sekalian. Nah ini juga menjadi bahan pikiran kita. Kita mau masyarakat kata Quran. Coba kau lihat persiapan apa yang kamu persiapkan untuk masa depan. Apa itu masa depan? Akhirat. Yuk kita perbaiki ibadah kita. Jangan sampai sama dengan kayak kemarin. Sama saja udah rugi, apalagi lebih buruk sekarang. Lebih rugi lagi kan gitu ya. Begitu dalam Islam itu luar biasa untuk kalian. Nah, satu contoh terakhir ini katakanlah sholat. Tingkatkan sholat kita ini. Jadi kurang lebih jam 6 kurang 10 menit. Orang datang ke masjid. Saya pikir mau nunggu sama dengan saya maghrib. Sholat 2 rakaat, saya pikir ayat ke masjid atau 4 lah. Kurang lebih 10 menit ke maghrib. Saya tanya, Anda sholat apa tuh? Asar. Asar. Emang sibuk? Enggak sih, katanya tawa-tawa. Nah, saudara, saya pernah jelaskan di sini. Yang sholat saja, yang sedekah saja, masih ada batasan sunnah. Katakan sholat. Ada kalimat fawailul lil. Apa itu fawailul? Fawailul apa fawailul? Tadi pasal ini ada tuh wailul, wailul, fawailul. Orang Islam Indonesia, ulama-ulama Indonesia menerjemahkan wailul, fawailul, celaka. Betul? Saya dengan anak Haji Ansor kurang lebih 12 hari 15 hari di Mekah Madinah. Ternyata orang-orang Arab di sana menerjemahkan bukan celaka, dosa, azab. Pak, itu bedanya. Nggak salah juga. Kenapa? Kita lihat ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi yang celaka itu orang yang lalai mengabaikan waktu-waktu sholat. Maka agama mengatakan sahur. Jadi orang yang melalaikan sholat, melalaikan waktu-waktu sholat. Kalimatnya an. Dia lalai terhadap, kan terhadap sholatnya. Maka ulama-ulama mengatakan celaka. Kalau kalian ada wawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, itu berat. Tapi orang-orang Arab walaupun beliau menerjemahkan bukan celaka orang-orang yang sholat itu dosa. Jadi kita jangan sampai lalai kalau lalai celaka dosa. Coba Pak Edi pantasnya ngomong begini yang banyak tuh Pak Haji Nudin ini. Abdul Rahman deh dekat. Pantas nggak Pak Abdul Rahman? Sholatnya lalai. Berdoa saja lah itu.
ya Allah, terimalah sholat kami. Coba kira-kira benar atau bukan? Makanya berdoa hati-hati kita itu. Berdoa kadang-kadang nggak dijawab, mungkin ucapan doa kita yang salah. Abdurrahman, kata Allah kan celaka tuh. Ya, Pak Wairul, Pak Wairul ya. Atau dosa kata Allah. Saya dengan Pak Abdurrahman, habis nyakitin Pak Abdurrahman, entah barangnya saya ambil, pokoknya sakitin deh. Padahal tahu, saya tahu. Terus saya datang ke Abdurrahman, pinjam duit, dikasih lebih gampang. Wih, Gampang. saya habis nyakitin Pak Abdurrahman, ya, duitnya saya ambil, pokoknya sakitin. Ujung-ujung apa ujung-ujung bahasa Indonesia? Tiba-tiba datang kepada beliau, Pak Abdurrahman, tolong dong saya pinjam duit. Kira-kira Pak Abdurrahman ngasih apa? Sama dengan Pak Wairul Musolli, kita kalau ya Allah terima sholat kami, apa yang terjadi? Kayak tadi, doanya bukan begitu, ya Allah ampuni saya karena saya lalai. Kayak begitu Pak berdoa itu. Berdoa minta kebaikan, tapi perbuatannya perbuatan buruk. Bagaimana? Nah ini contoh saja. Yuk sama-sama kita bermuhasabah di bulan Hijrah ini ke depan, ya. Insya Allah kita tingkatkan amal ibadah kita, dan kalaulah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya tutup pengajian kita ini, lebih kurang mohon maaf. Dan sekali lagi besok hari besok pengajian juga kuliah subuh. Insya Allah kalau tidak halangan Dr. Haji Samsudin, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten. Demikian dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri dulu. Nasrullah wa tumqarib wa basyiril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum terima kasih atas pengalaman dan sharing-sharingnya. Nah, untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab, yang mana akan kami persilakan untuk 2 orang penanya. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah corona, kita sudah tahu. Hanya saja di sini yang ingin saya pertanyakan, yang kaitannya dengan kalau saya mengkapankan dia, kemudian terusnya hanya saja yang dari pertanyaan saya ada yang saya langsung begitu mayatnya sudah dibuang ke lubang, jelas itu dibuang. Nah, petugas-petugas ini banyak dosa bagaimana mereka tidak sesuai dengan aturan dalam agama Islam. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi untuk penanya kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai warga Muhammadiyah, saya itu harus sepakat gitu terhadap edaran dari pusat bahwa COVID itu ada di pusat ya. Nah, tetapi di masyarakat luas yang seperti yang kita bilang tadi bahwa ada perbedaan pendapat mengenai ada atau tidak ada corona itu, bagaimana Ustaz kita menyikapi berita-berita yang karena grup WhatsApp banyak Ustaz, grup WhatsApp masjid itu dari mulai mengkafankan, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, orang lupa cara masukkan mayat ke jenazah gimana? Ini kita nih kasih kuburin. Ayo ya. Dari arah sebelah kaki. Kebanyakan kan kepala bulan ya. Maksud saya, ketika ada kaifiyah, pakailah kaifiyah. Nah, tadi pertanyaan bagus sih digelondong gitu ya. Ya yang buang sampah gitu ya. Emang sih sampah masyarakat jangan-jangan gitu. Itu memang agak sulit karena pakai peti. Ya. Terus kuburan ini Pak Musi,
Kita maksudnya ini pertanyaan di pelajaran Pak. Artinya kita ketika kondisi tidak normal bisa-bisa saja terjadi, itu kan tidak normal. Tapi ketika normal, tolong, saya sering kali nyegur itu. Maksudnya kita jangan kepala duluan Pak, dari arah kaki. Benar Pak? Dari arah kaki ya. Ya, itu kaifiahnya Pak. Adapun di laut mati dilempar, misalnya kayak Pak Musi tadi itu ya, itu kondisi darurat. Tapi dalam kondisi normal saja banyak yang saudara kita itu ketika menunjukkan jenazah kepala duluan. Ini banyak yang tidak paham saudara sekalian. Nah, coba yang kedua nih, berani kan tegakkan. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani karena mejanya. Orang siapa yang mencintai aku berarti dia cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku bersama-sama aku di surga. Berani kita ngomong. Kata Nabi, jangan berarti di sini. Tahun 80-an ke bawah di Jakarta, mungkin apa dengan di kampung Bapak? Tahun 80-an ke bawah belum pernah ada orang mati laki-laki yang nganterin kuburan orang perempuan gak ikut, walaupun bininya, walaupun anaknya perempuan, belum pernah. Sekarang kuburan ya, kuburan pingsan lagi ya tuh, ibu yang ngelihat Abdurrahman perempuan, cakep lagi, begini Pak, lihat hadis. Al-Ummi Atiyah Sokeh dari Ummi Atiyah nuhina anil berjanais karena jenazah ulam yakzam tak boleh. Ummi Atiyah ngikut nganterin ke kuburan dosa walaupun kecil dosa larang kan gitu ya. Coba sekarang Pak di Binong Pak ada saya kadang-kadang di perumahan itu ada saya. Orang takutnya bukan sama Allah kok mas saya. Kan konyol. Kok mas saya goblok amat tuh. Kan gua enggak ngapain, gua enggak apa-apain. Jadi di Binong itu Pak, ya saya menjaga Tuhan ya. Orang lebih takut sama saya. Sama halnya ketika saya bikin BNT dengan rentenir. Itu kalau ngambil pemimpin di BNT Pak, enggak bayar enggak apa-apa. Coba di rentenir. Diuber-uber itu kan, tetap aja dapat diminjem. Akhirnya BNT bangkrut kita kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita itu bagaimana terhadap opini yang berkembang, apalagi bagi warga Muhammadiyah. Jadi diri kita tegakkan, itu hak asasi. Di alam demokrasi sekarang ini silahkan saja sah-sah saja itu perbedaan pendapat itu ya. Yang tidak boleh adalah gontok-gontokan gitu ya. Jadi kita ini mempertimbangkan dakwah itu antara mudarat dengan manfaat, antara mafsadat dengan manfaat. Dakwah juga seperti itu sekalian. Jadi ketika kita dakwah ini lebih banyak mudaratnya, jangan dulu. Kayak tadi itu perempuan dari kabinet kuburan, iseng mau pidato begitu habis itu dulu. Tapi di majelis taklim, di forum-forum seperti ini, saya nggak pernah ada ibu sudah pulang, kamu oh bisa kamu, ini keluarga saya. Oh bilang apa? Itu pertimbangan. Tapi ketika di pengajian, saya sampaikan apa adanya. Itu pun cara ulilar bikabil hikmah, wa mau izotil hasanah. Itu dakwah seperti itu, ya kan? Kita nggak boleh yang bid'ah. Kan ada sekarang tuh orang yang bagus-bagus juga itu kan ada kelompok keras itu. Belum tahu metodologi. Begitu salah diwudu, ada yang salah Pak. Saya pegang salah ini. Pusat kalau dia berani buat enggak. Itu benar tapi metodologinya enggak benar. Caranya enggak. Oleh karena itu, tapi mudah-mudahan sekarang enggak ya. Kemarin terjadi itu, makanya saya banyak diam. Saya pertimbangkan antara mafsadat dan manfaat, antara mudarat dan manfaat. Itu yang saya pertimbangkan. Ini kalau gue maju ini rame berusaha, tambah keruh kok ada. Jadi saya coba memberikan edukasi, motivasi person. Yang ngobrol gitu kan. Walaupun jaga jarak, dia pegang pakai masker, saya pakai masker. Dia kan nggak apa-apa, saya ngomong pelan. Cuman kemarin waktu PPKM itu yang tidak percaya itu kayak banyak yang mati. Ustadz yang nggak percaya kena juga lagi. Wah, alhamdulillah gitu ya. Ini orang yang nggak percaya. Karena manusia kadang-kadang Pak kalau melihat contoh kurang yakin, maka itu kata Nabi. Ya, lakon kana lahum
Nggak cukup orang dengan nasihat saja. Terkadang orang lebih mudah meniru, menyiplak, mengikuti. Tapi ketika melihat contoh, begitu orang yang mengatakan nggak ada corona mati, kena corona, takut ya. Akhirnya pakai juga kan gitu ya. Mungkin saja jam 6 saya kembalikan.